Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkamit tanzil ba'da al-iyad billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jami'ul mahamid sabitatun lillahi azza wa jalla. Semua pujian itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian di langit, di bumi, pujian kepada anak-anak, pujian kepada siapapun sejatinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ikhwani fillah nasyarakumullah. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian? Karena tidak ada seorang pun makhluk di langit maupun di bumi melainkan semuanya tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min makhluqin illa mustaghrikun fi ni'amihi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali tersentuh mendapatkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masdar kull khair. Allah Subhanahu wa taala sumber segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sumber segala kenikmatan, keimanan dari Allah, hidayah dari Allah, kesempatan dari Allah, umur yang panjang dari Allah, kesehatan dari Allah, keluarga, anak-anak, pekerjaan, teman yang baik, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk mendapatkan pujian sanjungan dari kita, mahabbatan wa ta'ziman, memuji dengan penuh cinta, memuji dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan alhamdulillah dalam sebuah hadis disebutkan walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu tamlaul mizan, itu bisa memenuhi timbangan. Para ulama mengatakan lau anna hamdalah jisman, andaikan kalimat alhamdulillah itu jisman, menjadi sebuah bentuk tubuh atau bentuk, maka lamala al-mizan, maka sungguh akan memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan amal soleh yang kita miliki kelak pada hari kiamat. Ikhwan fillah nasyarakumullah. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salat terbaik adalah sekarang, yaitu hari Jumat, karena salawat di hari Jumat akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah nasyarakumullah. Kemudian tidak lupa yang kami hormati para majelis guru, yang kami hormati juga orang tua kita Pak Sumro Hardi atau yang kita kenal Pak Ete. Kemudian para ibu, para ayah, bunda, para ustadz, ustadzah yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini ini membuat Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Semoga kehadiran kita di sini membuat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah nasyarakumullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan berkaitan dengan peran seorang ayah atau peran seorang ibu dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi ikhwani fillah nasyarakumullah, anak itu merupakan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang datang dari langit langsung. Amanah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah dan bunda. Islam mengajarkan kita semuanya untuk memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik diantaranya menunaikan amanah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian la takhunullah war rasul, jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasulullah,
wa takhunu amanatikum, jangan mengkhianati amanah yang sudah Allah bebankan, yang sudah Allah berikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Maka ikhwan asyarakumullah, memegang amanah, menjaga amanah ini merupakan ciri kuat dan tidaknya iman seseorang. Ciri orang-orang beriman diantaranya adalah memegang amanah. Ikhwan asyarakumullah, jadi ketika seorang ibu, seorang ayah betul-betul memegang amanah dengan baik, itu menunjukkan keimanan yang baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ciri orang beriman, ciri orang yang sukses diantaranya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka yang menjaga, pandai menjaga amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amanah, ikhwan yasyarakumullah, kata Abu Aliyah, amanah itu adalah ma umiru bihi wa ma nuhu anhu. Amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diantaranya semua perintah Allah, semua yang diperintahkan Allah itu amanah yang harus dijaga. Perintah Allah itu amanah, maka amanahnya kerjakan perintah Allah. Wa ma nuhu anhu, amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah semua larangan Allah. Semua larangan Allah adalah amanah yang harus dijaga agar kita tidak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, amanah itu adalah ad-din, yaitu agama. Fad-dinu kulluhu amanah. Agama semua itu amanah. Salat itu amanah, puasa amanah, zakat, haji, umroh amanah. Jabatan yang kita miliki hari ini amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, harta, anak, istri, semua amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwan fillah asyarakumullah. Nah, anak ini selain amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga anugerah. Kapan anak itu dikatakan rizki? Anak dikatakan rizki ketika anak itu menjadi anak yang soleh. Ketika anak menjadi anak yang soleh, maka itu rizki yang luar biasa, investasi yang luar biasa yang dimiliki oleh ayah dan bunda. Maka ikhwan fillah asyarakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha." Ketika manusia meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Ini Masya Allah. Ikhwan fillah asyarakumullah. Maka jaga amanah dengan baik. Poin berikutnya adalah kami di sini berbicara sedikit tentang ayah. Karena sebenarnya baik buruk anak, ketika anak itu buruk, yang tertuduh pertama kali bukan ibunya. Ketika anak itu nggak baik, yang pertama kali tertuduh adalah ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya. Ini menggunakan kata abawahu. Meskipun artinya kedua orang tua, tapi yang dominan di sini adalah abun, yaitu ayah. Fa abawahu yuhawwidanihi, membuat anak itu menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, membuat anak itu menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, membuat anak itu menjadi Majusi. Jadi ketika ada anak nakal, ketika ada anak kurang beradab, ketika ada anak yang seakan tidak terdidik, yang pertama kali dituduh adalah ayahnya. Yang tertuduh pertama kali adalah ayahnya. Maka ikhwan fillah asyarakumullah, tapi sebelumnya ayah ini Masya Allah, ketika kita berbicara ayah, ini luar biasa dalam Al-Quran. Kedudukan ayah ini kedudukannya sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ayah itu adalah sosok manusia yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan tentang hak Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Sosok ayah, sosok ibu, sosok yang luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Sosok ayah, sosok ibu, ikhwani fillah asyarakumullah, berbicara tentang apa? Tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril berdoa, "Man adraka abawaihi aw ahaduhuma." Barang siapa yang berjumpa mendapati ayah dan ibunya masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya, falam yabarrahuma, kok nggak bisa berbakti kepada ayah dan bunda,
didoakan oleh malaikat Jibril, famata fadakhalan nar. Kalau dia mati semoga masuk neraka, fa ab'adahu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya. Qul amin. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Aminkan wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Faqultu amin. Kata Rasulullah, aku ucapkan amin. Berbicara ayah ini luar biasa. Ayah sama ibu itu luar biasa. Ketika anak nggak bisa berbakti sama ayah dan ibu, maka mendapatkan doa malaikat Jibril, doanya buruk dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa aminus sama, yaitu yang terpercaya di langit, yang diaminkan oleh aminul ardi, yaitu yang terpercaya di bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah nasrakumullah. Maka kembali ke ayah. Ayah itu sebenarnya itu Masya Allah, ketika berbicara masalah ayah, tentang ayah adalah tentang pemberian yang banyak. Ayah itu kalau ngasih itu kadang nggak tanggung-tanggung, nggak perhitungan gitu ya. Para ayah itu kalau ngasih untuk keluarganya nggak ada hitung-hitungannya. Berbicara tentang ayah itu berbicara tentang cinta, cita-cita dan cinta. Berbicara tentang ayah adalah berbicara tentang pengorbanan. Berbicara tentang ayah adalah berbicara tentang guru dan keteladanan. Berbicara tentang ayah itu adalah sesosok manusia yang bahagia meskipun kadang dirinya itu sakit. Ayah itu Masya Allah menghabiskan umurnya, menghabiskan masa mudanya, menghabiskan kesehatannya, menghabiskan anak hartanya. Ya, hartanya dihabiskan untuk apa? Untuk siapa? Untuk membahagiakan anak dan istrinya. Dia bekerja, seorang ini bekerja banting tulang, mati-matian banting tulang, pekerjaannya mungkin berat, mungkin membosankan, tapi dijalani oleh seorang ayah untuk mengumpulkan rupiah-rupiah. Setelah terkumpul rupiah-rupiah itu, dengan entengnya tanpa perhitungan dia belanjakan harta yang sudah dia usahakan untuk keluarganya, untuk anaknya, agar terukir senyuman di wajah anak-anaknya. Ikhwan fillah nasrakumullah. Masya Allah, kalau kita melihat dalam beberapa ayat Al-Quran, ayah itu luar biasa. Kadang ayah itu ketika disakiti sama anak, itu kadang masih ngajak untuk kebaikan, diajak baik, bahkan didoakan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, disakiti sama anak tapi masih ngajak yang baik. Nabi Nuh itu masih ngajak yang baik meskipun disakiti sama anak, tapi masih ngajak kepada kebaikan. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, wahai buah hatiku, dengan panggilan-panggilan cinta, wahai buah hatiku, irkam ma'ana, ayo naik sama ayah. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'asumini minal ma', qala la 'asimal yawma min amrillah. Tapi anaknya membangkang, enggak mau. Disayang sama ayahnya tapi enggak mau. Bahkan Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada Nuh rabbahu, qala inna ibni min ahli. Ya Allah, inna ibni min ahli. Semuanya anakku itu Kan'an itu adalah keluargaku. Karena Allah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, anakmu termasuk orang atau keluarga yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak telanjang dari keimanan, enggak punya iman, sehingga enggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita melihat kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Jadi sosok ayah itu adalah, ayah itu kalau kerabat biasanya, kalau kerabat itu dia itu dengki, dia kadang dengki kepada kerabat yang lainnya untuk masalah yang kecil, kadang masih dengki gitu, nggak suka ketika saudaranya atau mungkin adik beradik misalkan adiknya dapat apa gitu, abangnya enggak, ini kadang dengki abangnya itu. Tapi kalau ayah enggak, kalau ayah itu enggak, kalau ayah itu, kalau dalam kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Yusuf itu bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku bermimpi melihat ra'aitu ahada asyara kawkaba, yaitu 11 bintang, wasyamsa wal qamar, melihat satu matahari dan bulan, dan mereka semua sujud kepadaku. Nabi Ya'qub tuh tahu takwil mimpi itu, bahwasanya anaknya akan menjadi orang hebat, anaknya akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Tapi ayah itu bahagia tuh ketika tahu anaknya akan menjadi orang hebat, bahagia. Nggak kayak kerabat kadang. Kalau kerabat ini kadang mungkin masih dengki, tapi ayah tuh nggak, bahagia ketika anaknya hebat. Bahkan seorang ayah itu nggak apa-apa, dia tidak merasa
tidak merasa tersakiti ketika ilmu anaknya lebih hebat daripada ilmu anaknya, ilmu bapaknya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dengan bangganya ketika dapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak ayahnya. Karena Nabi Ibrahim tahu al-ab yaftakhir bi ilmil ibn, yaitu seorang ayah pasti bangga dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki anaknya. Ayah itu bangga dengan ilmu yang dimiliki ayahnya. Cuman ikhwan fillah nasarakumullah, poinnya adalah selain ayah itu hebat luar biasa, cuman ketika ayah tidak menjadi ayah yang sebenarnya, ketika ayah tidak ngerti tanggung jawab, ikhwan fillah nasarakumullah, maka anak akan terlantar. Maka hari ini banyak ayah akan tapi anaknya kelaparan, lapar ayah, lapar sentuhan ayah, lapar nasihat ayah, lapar motivasi dari ayah, gitu ya, lapar keteladanan dari ayah. Ini menarik masalah keteladanan. Jadi dalam pendidikan rumahan, ya pendidikan rumahan, apalagi di masa pandemi ini, yang sangat dibutuhkan diantaranya adalah keteladanan, terutama keteladanan ayah dan bunda. Karena gini, sifat manusia itu suka copy paste, sifat manusia itu suka meniru, bahkan saling meniru jadinya. Yang sini mungkin SDIT ini juga niru sebenarnya. SDIT ini niru di Jawa, yang di Jawa niru entah di mana gitu kan. Niru, saling meniru. Yang jualan bakso mungkin saling meniru juga, bumbunya saling meniru gitu ya, saling meniru antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menirunya meniru kebaikan, ada juga meniru keburukan. Kalau di sekolah, maka anak didik akan meniru ustadznya, omongan ustadznya, omongan ustadzahnya, perilaku ustadznya, perilaku ustadzahnya. Ketika di sekolah, anak akan meniru teman-temannya. Ketika di rumah, anak akan meniru ayah bundanya, ucapan ayahnya, ucapan bundanya, perilaku ayahnya, perilaku bundanya. Nah, ini ikhwan fillah sesuatu yang sangat penting. Bahkan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika zaman dahulu orang Arab jahiliyah itu memiliki kebiasaan tabani. Tabani itu apa? Tabani itu mengadopsi anak orang jadi anak diri sendiri. Kemudian nasabnya, binnya ke dia, bukan ke ayah yang sesungguhnya. Kemudian anak itu diperlakukan seperti anak diri sendiri, anak sendiri, seperti anak sendiri. Bahkan ketika anaknya menikah dengan seorang wanita, kemudian ketika bercerai, si ayah ini nggak boleh menikahi mantan bekas istri anak angkatnya itu, tak boleh. Nah, Islam datang untuk mengharamkan tabani. Islam datang untuk melarang adopsi anak dinisbatkan binnya itu kepada dirinya. Kemudian Islam juga ingin mencabut itu. Nah, larangan itu nggak cukup dengan teori, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk praktek. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab binti Jahsy, yaitu mantan istri anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Sehingga apa, ikhwan fillah, ini menjadi pelajaran yang dahsyat, pelajaran yang luar biasa. Sesuatu itu akan bisa terlaksana kalau ada teladannya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, anak-anak itu atau manusia itu nggak bisa belajar itu lewat telinga. Wan nasu la yata'allamuna min adanihim bal bi uyunihim. Manusia itu kadang belajar itu bukan dari telinga, tapi kadang dari apa? Dari mata. Satu tindakan yang dilihat oleh anak-anak itu lebih baik, ya, satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Andaikan misalkan ibunya atau ayahnya mengajarkan tentang kejujuran, misalkan pelajaran kejujuran 10 kali pertemuan di rumah, misalkan 10 pertemuan atau bahkan sebulan, belajar tentang kejujuran sebulan. Kemudian ikhwan fillah ternyata kemudian si ibu atau si ayah melakukan kebohongan sekali di depan anak. Anaknya tahu kalau ibunya bohong, anaknya tahu kalau ayahnya bohong. Maka pelajaran sebulan tadi runtuh. Hati-hati ikhwan fillah.
Pelajaran sebulan tadi itu bisa runtuh itu. Maka keteladanan itu penting. Ketika di hulu itu bersih, maka di hilir akan lebih bersih, gitu ya. Ketika di hulu bersih, maka di hilir akan lebih bersih. Ketika ayah bundanya baik, maka anak-anak juga akan ikut baik, gitu. Indragiri hulu baik, Indragiri hilir. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya, ikhwan fillah. Jadi pada intinya keteladanan. Jadi butuh keteladanan. Nah, keteladanan ini butuh konsisten dan juga komitmen. Nah, kadang kita berat nih para ayah nih. Kadang berat para ayah itu. Kadang kita ketika lihat anaknya nakal, anaknya disalahin. Kadang kita nggak ngaca diri sendiri. Boleh jadi dia nakal tuh dia ngikut kita, mengikuti perilaku kita. Maka ikhwan asyarakumullah. Kemudian yang kedua, yang paling penting, yang terakhir adalah setelah keteladanan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la yuradul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa dirubah diantaranya kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ketika ingin merubah kondisi anak, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti anak itu bisa dirubah. Anak itu, semua anak tuh nggak ada yang nggak punya potensi. Semua anak itu punya potensi. Tinggal kita yang mengarahkan. Seorang ayah, seorang ibu harus bisa menjadi rujukan anak. Harus bisa menjadi rujukan anak. Kenapa ada anak-anak yang terpapar narkoba, pornografi? Karena dia nggak punya rujukan. Ayah dan bundanya nggak jadi rujukan, nggak bisa dijadikan tempat untuk curhat, sehingga pelampiasannya mungkin ke pornografi. Kenapa anak suka main game? Karena dalam game itu ketika berhasil itu banyak pujian, ya kan? Ketika berhasil satu level dipuji anak itu. Level berikutnya bahkan mungkin ada gemuruh tepuk tangan. Ya, ada gemuruh tepuk tangan. Kenapa anak tidak merasa asik dengan kita? Karena kita jarang memuji anak. Ya, karena kita jarang memuji anak. Maka puji keberhasilan anak. Mungkin ketika dia bisa bangun, bisa sholat subuh tanpa dibangunkan tepat waktu, puji itu anak itu. Puji anak. Jangan sampai ikhwan fillah sadakumullah, anak ini tidak merasa hebat karena jarang dipuji oleh ayahnya, jarang dipuji oleh bundanya. Ikhwan fillah sadakumullah, agar kita menjadi rujukan anak, maka pastikan pintar-pintarlah berbicara sama anak agar anak mau mendengarkan kita. Dan pintar-pintarlah jadi jadi ayah bunda sebagai pendengar agar anak mau ngomong sama kita. Ikhwan fillah sadakumullah. Jadi pada intinya semoga anak-anak kita semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihah. Pada intinya kalau kita ingin merubah kondisi, maka kita harus merubah cara lama yang udah usang misalkan, maka harus segera dirubah dengan cara yang lebih baik, ya, dengan cara yang lebih baik. Usahanya harus lebih maksimal lagi. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib kondisi di rumah kita. Kalau kita tarik ke rumah, ya, Allah enggak akan merubah kondisi anak kita, kondisi keluarga kita sampai kita mau merubah diri kita sendiri. Maka perubahan tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau kita dulu merubah. Bagaimana agar kita berubah? Taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah ini diantaranya agar kita sukses. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobat kepada Allah dari dosa. Karena yang membuat mundur pendidikan, yang membuat enggak berkah pendidikan di rumah maupun di sekolah adalah dosa yang dilakukan oleh orang tua atau dosa yang dilakukan oleh gurunya, oleh pendidiknya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkah pendidikannya, agar berkah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian yang kedua, bersabar. Sabar dalam mendidik anak, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran, butuh ketelatenan dalam mendidik anak. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan dalam mendoakan anak. Butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Karena ketika kita nggak bersabar, ikhwani fillah sadakumullah, maka bisa jadi anak kita nggak akan menjadi orang yang sukses. Ikhwani fillah sadakumullah, mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kemudian poin terakhir adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Amin, mungkin yang lain-lain, kita yayasan
BMI Bangkit Mulia Indragiri sedang membangun SMPIT Tahfidzul Quran. Kita mengajak pertama kalinya kepada kita semuanya, ya mungkin para guru, para pengurus, dan juga kemudian para wali murid, para wali santri, yaitu untuk berpartisipasi, ya, berpartisipasi untuk membangun bersama-sama. Dunia itu fana, harta itu fana, akan menjadi kekal ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan banyak kemudahan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang a'ta, memberi. Ayah suka memberi, ibu suka memberi, para gurunya suka memberi, wattaqa, kemudian dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan juga percaya, yakin bil husna dengan pahala, yakin dengan pahala, yakin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Kemudian harta akan menjadi berkah ketika diinfakkan, ketika disedekahkan. Karena harta yang berkah itu harta yang bisa menolong kita di kuburan. Harta yang berkah adalah harta yang bisa menolong kita di kuburan. Uang Indonesia yang kertas warnanya banyak. Ada warna apa aja, Pak? Bu? Ada warna merah. Yang paling menggoda yang mana? Merah. Kemudian di bawahnya biru, bawahnya lagi hijau, bawahnya lagi apa tuh? Anggur dah 10.000. Ya itulah dia. Nah, kemudian yang 2.000 abu-abu ya, yang 1.000 udah tak ada lagi yang kertas. Jadi yang paling membahagiakan di dompet ibu-ibu yang warna apa, Bu? Merah, Bu. Merah sama biru ya. Masya Allah, kalau banyak tuh Masya Allah. Tapi kadang yang sangat membantu di kuburan yang warna abu-abu. Kenapa? Kadang kita itu gitu, kadang kita sedekah yang abu-abu. Padahal kalau kita ingin mengabadikan uang kertas yang warna merah itu, disedekahkan di tempat yang subur. Suburnya apa? Subur pahala. Apalagi nanti tahfidzul Quran di situ, subur pahala. Sedekah 100.000, mungkin ada ibu yang sedekah 100.000, 200.000, Masya Allah. Manfaatnya bukan buat kita, tapi manfaatnya buat ibu, buat bapak sekalian yang nanti akan dipanen nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, sedekahlah. Wa ma tunfiqu qurbatun 'indallah. Apa yang kalian sedekahkan, kata Allah, qurbatun 'indallah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya, kita dekat sama Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Mendengar, kita dekat sama Allah yang Maha Mendengar. Allah yang Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu tuh semua sedekah kita. Tidak ada yang hilang. Bahkan semua yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu menolak bala. Karena orang yang nggak mau sedekah sebenarnya itu karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Milik fakir miskin, milik mungkin orang-orang yang nggak mampu, janda-janda. Harta ketika disedekahkan akan bersih. Ketika nggak disedekahkan, ikhwan fillah, maka akan ada virus kayak komputer itu. Kalau nggak di scan, kalau nggak di scan ya, maka akan bisa merusak, bahkan bisa mematikan komputer itu. Sama ikhwan fillah, harta kita sama. Kalau kita jarang sedekah, ya kita jarang sedekah, kita nggak menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatirkan harta yang tidak disedekahkan itu bisa menggerogoti kesehatan, gitu kan? Bisa menggerogoti apa? Ketenangan, bisa menggerogoti kesolehan. Waliyadzubillah. Ikhwan fillah, dan alhamdulillah yayasan sudah membuat kalender gitu ya, sudah membuat kalender, dan di situ diminta kepada kita semuanya untuk membeli tapi sambil sedekah. Keuntungannya 100%, yaitu untuk apa?
untuk pembangunan SMPIT Al-Falah. Ikhwan yasrakumullah, mungkin ini kami sampaikan. Semoga di hari yang baik ini kita juga bisa berpartisipasi sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta dan dekat kepada kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.